Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak kelas 4. Pelajaran kita sekarang adalah beriman kepada Allah. Yang pertama yang harus kalian ketahui, beriman kepada Allah itu adalah rukun iman yang pertama. Iman itu artinya percaya. Nah, beriman kepada Allah artinya kita mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya Allah itu ada. Adanya Allah itu yang harus kita yakini adalah bahwa adanya Allah itu berbeda dengan adanya kita. Maka anak-anak Bapak harus mengerti dan memahami cara mengenal Allah dan membedakan adanya Allah dengan adanya kita. Adanya Allah itu disebut dengan wujud. Wujud itu artinya ada. Nah, adanya Allah itu berbeda dengan adanya kita. Kalau adanya kita terlihat, nampak oleh mata kepala, bisa diraba. Nah, adanya Allah itu tidak terlihat karena Allah itu ghaib. Ghaib itu artinya tidak nampak atau tidak terlihat oleh mata. Nah, untuk mengenal Allah, maka pertama kita harus mengenal sifat-sifatnya lebih dahulu. Sifat-sifat Allah itu dirangkum dalam 3 hal. Yang pertama adanya sifat wajib yang kita kenal dengan sifat 20. Misalnya wujud, qidam, baqo, mukhalafatul hawadits, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, qudrat, iradat, dan seterusnya. Kemudian sifat mustahil bagi Allah. Sifat mustahil bagi Allah itu adalah lawan dari sifat wajib. Makanya jumlahnya juga 20. Sifat wajib jumlahnya 20. Sifat mustahil juga 20. Jadi lawannya, misalnya wujud artinya ada, lawannya tiada. Begitu. Jadi mustahil Allah itu tidak ada. Kemudian sifat jaiz bagi Allah. Arti sifat jaiz itu Allah itu bebas dia melakukan apa saja yang dia inginkan. Tak ada yang memaksa dia, tak ada yang menyuruh dia. Allah menciptakan langit, tak ada yang menyuruh Allah untuk menciptakan langit, apalagi memaksa. Tak ada yang bisa memaksa dia. Allah ingin menurunkan hujan, maka tak ada yang memaksa Allah untuk menurunkan hujan. Allah memberikan kemarau yang panjang, tak ada yang memaksa Allah untuk memberikan kemarau yang panjang. Allah turunkan penyakit corona sekarang misalnya, maka tak ada yang memaksa Allah, yang menyuruh Allah, yang memerintahkannya Allah itu menurunkan penyakit corona. Semuanya atas kehendak dia sendiri. Itulah yang disebut dengan sifat jaiz. Jadi untuk mengenal Allah tadi melalui sifat-sifat Allah. Ada sifat wajib, ada sifat mustahil, kemudian ada sifat jaiz. Kemudian Allah yang kita kenal itu, Allah yang kita kenal tadi itu, supaya kita benar-benar meyakini dan mengimaninya, maka kita juga mengenal Allah itu melalui yang kita sebut dengan tauhid. Tauhid itu artinya esa. Nah, esanya Allah itu artinya Allah itu tunggal, tidak dua. Allah itu esa, tunggal, satu. Kalau Allah itu dua atau lebih dari satu, maka Allah itu akan berkelahi dia. Ketika yang satu misalnya ingin menurunkan hujan di musim mas, yang satu katanya jangan,
akhirnya berantem dia. Nah, Allah itu Esa Tunggal, sehingga dia bebas, dia melakukan apa saja yang dia kehendaki. Nah, maka di dalam agama kita, agama Islam itu kita kenallah dengan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu Allah itu Esa dalam ciptaan. Artinya Allah menciptakan semua yang ada ini itu dia sendiri. Allah sendiri yang ciptakan tanpa bantuan apapun. Kalaupun Allah memerintahkan malaikat, itu bukan karena Allah tidak mampu untuk menciptakan. Misalnya menciptakan Nabi Adam dulu, Allah perintahkan malaikat mengumpulkan tanah-tanah di surga. Itu bukan karena Allah tidak mampu, tapi Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita bahwa dalam melakukan sesuatu itu kalau bekerja sama, maka itu jauh lebih baik hasilnya. Nah, itu saja. Allah mampu berbuat apa yang dia inginkan. Nah, jadi Allah itu Esa dalam ciptaan. Artinya Allah itu dalam menciptakan alam semesta itu dia sendiri, Esa, tanpa bantuan apapun. Kemudian Allah yang kita kenal Esa dalam ciptaan tadi, Allah itu juga Esa, atau kita kenal dengan tauhid uluhiyah. Jadi Allah yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, yang melengkapi semua kebutuhan hidup kita itu adalah Allah yang Esa, yang tunggal. Kemudian itu yang berhak kita sembah. Logika sederhananya begini, Allah beri kita semuanya. Allah ciptakan kita, Allah hidupkan kita, dia beri kita makan, kita dilengkapinya semua kebutuhan kita. Maka wajar nak kita menyembah dia, karena dia yang ciptakan kita, yang menghidup, yang mematikan kita. Maka pantaslah kita menyembah dia. Nah, jadi Allah yang kita sembah tadi itu adalah Esa. Maka dalam menyembah Allah itu hanya satu yang kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada Tuhan dua yang kita sembah. Maka yang kita sembah itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita tadi. Kemudian Allah itu juga memiliki nama-nama dan sifat yang baik. Maka kita kenallah nama-nama dan sifat yang baik ini dengan sebutan tauhid asma was sifat. Tauhid asma wa sifat artinya Allah memiliki nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang baik. Nama-nama Allah yang baik itu dirangkumlah diantaranya di dalam Asmaul Husna. Nama-nama Allah yang baik yang jumlahnya 99. Misalnya Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih. Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Al-Malik, Allah Maha memiliki, menguasai, dan seterusnya. Ar-Rahman yang sering kita baca-baca, yang dinyanyi-nyanyikan. Nah, itu menunjukkan kalau kita baca Asmaul Husna itu, kita tengok artinya, itu menunjukkan sifat-sifat Allah yang baik. Kemudian Allah itu juga di samping memiliki nama-nama yang baik, sifat-sifat yang baik, sifat-sifat Allah yang baik tadi, itulah yang dirangkum dalam 3 sifat yang kita sebut pertama tadi. Ada sifat wajib, ada sifat mustahil, dan ada pula sifat jaiz bagi Allah. Anak-anak Bapak, itu saja pembelajaran kita tentang iman kepada Allah. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.